Topik 7, Machi, Kota, Pelajaran 14, Yumena Otera desu, kuil Buddha terkenal. Kalimat dasar pada pelajaran 14 ini yang pertama Furui Jinja. Furui Jinja atau kuil Shinto yang tua, Nigiakana Machi. Nigiakana Machi, kota yang ramai. Selanjutnya Saitama ni Furui Jinja ga arimasu. Saitama ni Furui Jinja ga arimasu. Di Saitama ada kuil Shinto yang tua. Eki no tonari kisaten no mae. Eki no tonari kisaten no mae. Di sebelah stasiun, di depan kopi shop. Kisaten wa eki no tonari ni arimasu. Kisaten wa eki no tonari ni arimasu. Kisaten ada di sebelah stasiun. Watashi wa kisaten no mae ni imasu. Watashi wa kisaten no mae ni imasu. Saya berada di depan coffee shop atau cafe. Nah, sebelum belajar, mari kita lihat target kita. Seperti apakah kota Anda? Ada apa saja? Jadi nanti Minasang sudah bisa menjelaskan seperti apa kota dari Minasang dan di situ ada apa saja. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan di mana suatu bangunan atau orang berada? Bagaimana cara menjelaskan di mana suatu bangunan atau orang berada? 第14課、有名なお寺です。1、文字と言葉。1、聞いてチェックしましょう。Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Karake. Jadi di sini dalam bahasa Jepangnya apa ya? Nomor 1 sampai nomor 11 di sini. Nanti ada bahasa Jepangnya disebutkan oleh audio juga. Minasang bisa pilih dari A sampai K. Untuk jawaban yang benar dari gambar ini, Minasang bisa tulis di buku Minasang 1 sampai 11. Nah, sebelumnya kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada gambar bangunan, building, perkantoran. Yang kedua, ini kalau bentuknya seperti ini, berarti kuil Shinto. Kalau yang bentuknya seperti ini, kuil Buddha. Nomor 3, nomor 4 ini, rumah sakit. Nomor 5 adalah toko-toko kecil. Nomor 6, jalan. Nomor 7 adalah departemen store. Nomor 8, ini karena ada yen, jadi ini bank. Nomor 9, ini adalah coffee shop atau cafe. Nomor 10, ini stasiun karena dia ada di tengah-tengah rel. Dan nomor 11 ini adalah hotel. Untuk pilihannya, mari kita lihat dulu. Hoteru, depato, biru, mise, otera, jinja, byoin, eki, kisaten, tori, ginko. Audionya aku perdengarkan satu kali. 1、ビル。2、神社。3、お寺。4、病院。5、店。6、通り。7、デパート。8、銀行。9、
喫茶店。10、駅。11、ホテル。Selanjutnya kita latihan lagi dore ga chigaimasu ka? Dore ga chigaimasu ka? Manakah yang salah? Di sini ada kotoba atau kosakata lagi. Minasang cari ada satu yang berbeda dengan teman-temannya. Jadi nanti Minasang temukan dan tulis di dalam buku Minasang dan sebutkan kenapa itu berbeda. Nomor 1 sampai nomor 5 kita baca bersama dulu. Kosakatanya eki, kuko, mise, tori, basu, taksi, otera, jinja, hoteru, restoran, kisaten, daidokoro, sushi-ya, soba-ya, byoin.3、聞いてチェックしましょう。Hantai no imi no kotoba o erabimashou. Hantai no imi no kotoba o erabimashou. Pilihlah kosakata yang artinya berlawanan. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 4. Jadi, ada kosakata di sini. Minasang nanti isi dengan kosakata yang berlawanan yang Minasang pilih dari bawah sini. Sebelumnya kita baca dulu. Takai desu, atarashii desu, shizuka desu, chisai desu, hikui desu, furui desu, nigiyaka desu, ookii desu, yumei desu. Nah, nomor 1 sampai nomor 4 Minasang isi sesuai dengan audio. Audionya aku perdengarkan 1 kali. 1、高いです。低いです。2、新しいです。古いです。3、静かです。にぎやかです。4、小さいです。大きいです。2、会話と文法。1、聞きましょう。 Di sini ada Kimura-sang dan Cho-sang sedang bercerita tentang Saitama. Kita dengarkan dulu percakapannya. 埼玉はどんな町ですか？賑やかな街です。埼玉に何がありますか？古い神社があります。有名な博物館もあります。そうですか。いいですね。 Mari kita lihat percakapan Cho-sang dan Kimura-sang. Saitama wa donna machi desu ka? Saitama wa donna machi desu ka? Saitama itu kota yang seperti apa ya? Kemudian Kimura-sang menjawab, Nigiyakana machi desu. Nigiyakana machi desu. Kota yang ramai. Lalu Cho bertanya lagi, Saitama ni nani ga arimasu ka? Saitama ni nani ga arimasu ka? Jadi di Saitama ada apa aja? Kemudian Kimura-sang menjawab, Furui jinja ga arimasu. Furui jinja ga arimasu. Ada kuil Shinto yang tua. Selanjutnya, Yumena hakubutsukan mo arimasu. Yumena hakubutsukan mo arimasu. Ada juga, karena dia pakai mo, ada juga museum yang terkenal. Ada juga museum yang terkenal. So desu ka? Ii desu ne. Oh begitu. Oke juga ya.
Nah, itulah percakapan Kimura-san dan Cho-san. Seperti biasa, minasang bisa ikut shadowing. 埼玉はどんな町ですか？賑やかな街です。埼玉に何がありますか？古い神社があります。有名な博物館もあります。そうですか。いいですね。埼玉はどんな町ですか？賑やかな街です。埼玉に何がありますか？古い神社があります。有名な博物館もあります。そうですか。いいですね。Oke, minasang bisa rekam dan kirim kepada kami. Pola kalimat atau bumpu yang akan kita pelajari di sini yaitu kata sifat yang menerangkan kata benda. Jadi, kata sifat yang menerangkan kata benda. Kita udah pernah belajar kalau kata sifat dalam bahasa Jepang dibagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i atau kata sifat na. Nah, kata sifat i atau dalam bahasa Jepang biasanya kita sebut dengan ikeyoshi. Ikeyoshi. Kata sifat i ketika ingin menerangkan kata bendanya, kata sifat i dengan tetap menggunakan i ditambahkan kata benda. Furui jinja. Furui jinja. Kuil Shinto yang tua. Nah, kata sifat na ketika ingin menerangkan kata bendanya, jadi tinggal ditambahkan kata sifat dengan tetap dibubuhi na, ditambahkan kata benda. Contohnya, yume na menggunakan na ya. Yume na hakubutsukan. Yume na hakubutsukan. Museum yang terkenal. Museum yang bagaimana? Museum yang terkenal. Nah, itu ketika kita ingin menggabungkan kata sifat dan kata benda. Kita ingin menerangkan kata bendanya seperti apa. Nah, biar tambah jelas, mari kita lihat bersama di bawah ini. Kita lihat dulu kata sifat i. Di sini kata sifat i contohnya takai, furui, chisai, oishi. Takai, tinggi, furui, tua, lusuh, chisai, kecil, oishi, enak. Nah, ini kata sifat i yang i-nya tetap dibubuhi dan digabungkan dengan kata benda. Kata bendanya mari kita lihat bersama. Biru, building atau bangunan. Eki, stasiun. Hotel, hotel. Dan restoran. Nah, ketika kita ingin menerangkan kata bendanya itu seperti apa? Takai, biru, building yang tinggi. Furui eki, stasiun yang tua. Chisai, hotel yang kecil. Oishi, restoran, restoran yang enak. Nah, itu untuk kata sifat i. Nah, bagaimana dengan kata sifat na? Kita lihat bersama. Di sini kata sifat na adalah contohnya nigiyaka. Nigiyakana. Ini kata sifat na yang berarti ramai. Yumena yang berarti terkenal. Kirena yang berarti indah atau bagus. Shizukana yang berarti tenang. Nah, bagaimana membedakan kata sifat na dan kata sifat i? Kata sifat i pada umumnya di belakangnya itu ada huruf i. Takai, furui, chisai, oishi. Semuanya diakhiri dengan huruf i. Sedangkan kata sifat na itu bermacam-macam akhiran diakhirinya. Nigiyaka, yume, kirei, shizuka. Nah, untuk yume dan kirei ini minasang harus hafal sepaket
kalau ini adalah kata sifat na, karena ini biasanya menjebak. Ada beberapa yang suka salah, yume itu karena diakhiri dengan i, dikira kata sifat i. Kire juga karena diakhiri dengan i, biasanya suka salah kalau kire adalah kata sifat i. Tapi untuk yumena, yume dan kire, minasang harus ingat satu paket. Yumena, kirena ini adalah kata sifat na. Nah, itu untuk kata sifat na. Kita lihat bendanya, tori, jalan, otera, kuil Buddha, koeng, taman, hea, kamar. Jadi kalau misalnya kita ingin menerangkan benda-benda ini seperti apa? Nigiya kana tori. Nigiya kana tori. Nanya tetap dipakai ya minasang. Jalan yang ramai. Yumena otera. Kuil Buddha yang terkenal. Kirena koeng. Taman yang indah. Shizukana hea. Kamar yang tenang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penggabungan kata sifat i dan kata sifat na, ikeyoshi dan nakeyoshi dengan kata benda. Ketika ingin menerangkan kata bendanya seperti apa, memiliki sifat seperti apa, cara penggabungannya ikeyoshi tetap i-nya dipakai, dan nakeyoshi nanya juga dipakai di antara kata sifat dan kata benda. Jadi kata sifatnya duluan, baru kata benda. Urutannya ya. Oke, minasang, nihongo ni yakushite kudasai. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk kata sifat i dan kata sifat na sendiri, kalau dalam bahasa Jepang, kata sifat i itu disebut ikeyoshi. Ikeyoshi yang artinya kata sifat i. Dan kata sifat na adalah nakeyoshi. Nakeyoshi yang artinya kata sifat na. Nah, di sini suruhannya kita lihat dulu. Ikeyoshi to nakeyoshi ni wakemashou. Ikeyoshi to nakeyoshi ni wakemashou. Pisahkanlah untuk kata sifat i dan kata sifat na. Di sini ada kata sifat nomor 1 sampai nomor 8. Minasang klasifikasiin kata sifat ini termasuk dalam ikeyoshi atau nakeyoshi. Nah, ada audionya. Minasang bisa dengarkan sambil menulis di sini kata sifatnya apa. Jadi kalau misalnya kata sifatnya na, minasang bisa tambahkan di belakangnya. Oke, kita dengarkan audionya. 2-1 聞いてチェックしましょう。1高いビル。2古い駅。3にぎやかな通り。4有名なお寺。5小さいホテル。6きれいな公園。7静かな部屋。8おいしいレストラン。 Oke, dari kata sifat itu, minasang klasifikasikan ke sini masuknya nakeyoshi apa ikeyoshi.2の1聞いてチェックしましょう。 Minasang dengar dan cek kembali. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 8. Kita lihat dulu. Takai desu, biru. Furui desu, eki. Nigiaka desu, tori. Yume desu, tera. Chisai desu, hoteru. Kirei desu, koen. Shizuka desu, hea. Oishii desu, restoran. Ketika digabungkan akan menjadi apa? Ini audio, aku perdengarkan 1 kali. 1高
高いビル。2、古い駅。3、にぎやかな通り。4、有名なお寺。5、小さいホテル。6、きれいな公園。7、静かな部屋。8、おいしいレストラン。Nah, untuk bumpo atau pola kalimatnya, di sini kita akan belajar ada titik-titik di titik-titik. Nah, di sini misalnya kita ingin bertanya, ada apa? Ada apa? Jadi, ketika ingin bertanya ada apa, tempatnya, di tempat itu ada apa? Tempatnya pakai partikel ni, naniga arimasu ka? Naniga arimasu ka ini adalah kata tanya, ada apa? Contohnya, Saitama ni naniga arimasu ka? Di Saitama ada apa? Nah, itu kalau misalnya kita mau bertanya, di Saitama ada apa? Tapi kalau misalnya kita mau masukkan nama tempatnya, nama benda atau barang yang ada di situ, seperti contohnya, Saitama ni furui jinja ga arimasu ka? Arimasu ka? Apakah di Saitama ada jinja atau kuil Shinto yang tua? Pola kalimatnya di sini nama tempat diikutin dengan partikel ni, kemudian barang atau benda itu furui jinja, hakubutsukang, yumena hakubutsukang, seperti itu ya. Ga arimasu ka? Apakah ada? Nah, ketika minasang ingin menjawab ada, tempatnya ni, barangnya ga arimasu. Ga arimasu. Ada barang itu di tempatnya. Contohnya, Saitama ni furui jinja ga arimasu. Ada kuil Shinto yang tua di Saitama. Atau di Saitama ada kuil Shinto yang tua. Saitama ni furui jinja ga arimasu. Jadi nama tempatnya dulu diikutin dengan partikel ni, furui jinja ga arimasu. Selanjutnya, apabila tidak ada, jadi minasang ga-nya dirubah menjadi wa arimaseng. Partikel wa arimaseng. Saitama ni, di Saitama, furui jinja wa arimaseng. Furui jinja wa arimaseng. Seng berarti pola kalimat negatif. Tidak ada furui jinja atau kuil tua di Saitama. Nah, itu untuk bumpo atau pola kalimat. Minasang bisa mengerjakan Nihongo ni yakushite kudasai. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya mari kita latihan. Ini kita mencocokkan dengan gambar yang di sebelah yang di atasnya ini. Jadi, chizu o mite bun o kakimashou. Chizu o mite bun o kakimashou. Fujimachi ni aru ka douka kakimashou. Fujimachi ni aru ka douka kakimashou. Chizu o mite bun o kakimashou. Jadi kita melihat di sini chizu atau petanya. Minasang lihat peta di sini. Kemudian tulislah bung o kakimashou, tulislah kalimat di bawah sini. Masing-masing di setiap bawah gambarnya. Jadi minasang sambil lihat apakah benda ini ada di kota Fujimachi. Ini namanya Fujimachi. Fujimachi ni aruka doka kakimashou. Apakah ada di Fujimachi atau tidak? Contohnya seperti ini ya. Atarashi eki, ada gambar Atarashi eki ya.
Kita cocokkan, oh di sini ada Atarashi Eki. Jadi minasang tulisnya Fujimachi ni Atarashi Eki ga arimasu. Fujimachi ni Atarashi Eki ga arimasu. Nah, selanjutnya minasang bisa cek Yumena Otera ada atau enggak. Takai Biru ada atau enggak. Tulisnya di sini. Kirena Koen ada atau enggak.3、会話と文法。1、聞きましょう。 Di sini ada Karasang dan Yoshida-sang. Kita lihat dulu percakapan antara Karasang dan Yoshida-sang. もしもし、カーラさん、今、どこにいますか？私は喫茶店の前にいます。喫茶店はどこにありますか？駅の隣にあります。あ、わかりました。今行きます。 Yoshida-sang, moshi-moshi. Karasang, moshi-moshi, Karasang. Halo, Karasang. Kalau moshi-moshi berarti sedang berbicara di telepon ya. Ima doko ni imasu ka? Ima doko ni imasu ka? Sekarang ada di mana? Sekarang posisinya di mana? Doko di mana? Doko dibubuhin partikel ni. Imasu ka? Karena Karasang adalah makhluk hidup, maka imasu ka menggunakan imas. Kemudian dijawab oleh Karasang, watashi wa kisaten no mae ni imasu. Watashi wa kisaten no mae ni imasu. Posisi saya ada di depan kisaten atau coffee shop. Yoshida-sang, kisaten wa doko ni arimasu ka? Kisaten wa doko ni arimasu ka? Kisaten ada di mana? Kisaten ada di mana? Eki no tonari ni arimasu. Eki no tonari ni arimasu. Lalu dijawab oleh Karasang, ada di samping stasiun. Ah, wakarimashita. Baiklah, saya mengerti. Ima ikimasu. Sekarang saya ke situ. Nah, itu percakapan antara Yoshida-sang dan Karasang. Akan aku perdengarkan lagi 2 kali. Dan minasang juga bisa ikutan shadowing. もしもし、カーラさん、今、どこにいますか？私は喫茶店の前にいます。喫茶店はどこにありますか？駅の隣にあります。あ、わかりました。今行きます。もしもし、カーラさん、今、どこにいますか？私は喫茶店の前にいます。喫茶店はどこにありますか？駅の隣にあります。あ、わかりました。今行きます。 Rekamlah dan kirimlah kepada kami hasil shadowingnya. Nah, bumpo atau pola kalimat yang kita pelajari di sini di mana posisinya, di sampingnya, di belakangnya. Nah, yang pertama, nani nani wa, nani nani no. Nani nani wa ini berarti di depan wa adalah topiknya ya, yang kita mau menjelaskan siapa. Entah itu watashi atau nama tempat. Jadi topiknya di depan wa, kemudian diikuti dengan no, ini kata benda juga, no mae, di depan titik-titik. No mae, di depan titik-titik. Kalau no usiro, di belakang, di belakangnya titik-titik. Naka, di dalam titik-titik. Di dalamnya titik-titik. Tonari, no tonari. No tonari. Di sampingnya
titik-titik. No chikaku. No chikaku. Di dekatnya titik-titik. Ni imas. Ni imas. Kalau untuk benda hidup menggunakan ni imas, tapi kalau untuk benda mati menggunakan ni arimas. Ni arimas. Jadi di sini minasang bisa menjelaskan orang atau benda di mana posisinya. Di mana posisinya. Contohnya, watashi wa kisaten no mae ni imasu. Watashi wa, topiknya adalah watashi, diikuti dengan partikel wa, kisaten no mae ni imasu. Di depan, mae, di depannya kisaten. Di depannya kisaten. Saya ada di depannya kisaten. Imas, ada. Kemudian, untuk pola kalimat negatifnya, nani nani wa ini adalah topiknya, kemudian diikuti bendanya, no mae, di depan, titik-titik, no usiro, di belakangnya, titik-titik, no naka, di dalamnya, titik-titik, no tonari, di sampingnya, titik-titik, no chikaku, di dekatnya, titik-titik, ni imasen, tidak ada, ni arimasen, tidak ada, untuk benda mati, arimasen, untuk benda hidup, imasen. Contohnya, kisaten wa coffee shop eki no tonari ni arimasen. Eki no tonari ni arimasen. Karena kisaten adalah benda mati, maka di belakangnya menggunakan arimasen. Arimasen. Kalau misalnya tadi ininya watashi, berarti watashi adalah benda hidup, maka di sini di belakangnya menggunakan imasen. Imasen. Jadi, kisaten wa eki no tonari ni arimasen. Kisaten wa eki no tonari ni arimasen. Kisaten tidak ada di sebelah stasiun, di sebelah eki. Nah, kalau minasang mau bertanya, minasang bisa menggunakan nani nani wa doko ni arimasu ka? Nani nani wa doko ni imasu ka? Contohnya, kisaten wa doko ni arimasu ka? Kisaten ada di mana? Doko, di mana? Kisaten wa, topiknya adalah kisaten, maka diikuti dengan partikel wa. Doko ni tempat, doko ni arimasu ka? Kisaten ada di mana? Kemudian, kalau untuk benda hidup, karasang wa doko ni imasu ka? Karasang wa doko ni imasu ka? Topiknya adalah karasang, maka karasang di mana? Karasang di mana? Karasang wa doko ni imasu ka? Maka menggunakan imas. Jadi, kalau untuk ada, imas, arimas. Dan kalau tidak ada, imas, arimasen, arimasen. Dan kalau ingin bertanya, arimasu ka? Imasu ka? Nah, minasang seperti biasa, Nihongo ni yakushite kudasai 1 kara 4. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Selanjutnya pola kalimat yang tadi udah ada keluar sebenarnya, nani nani no mae, nani nani no usiro, nani nani no naka, nani nani no tonari, nani nani no chikaku. Jadi, misalnya kita ingin bilang di depan, mae, depan, belakang, dalam, naka, dalam, samping, tonari, chikaku, dekat. Contohnya, eki no naka, di dalamnya stasiun, di dalam stasiun. Eki no tonari, di samping stasiun, di sampingnya stasiun. Jadi, minasang kalau mau menggabungkan letaknya
letak, yaitu mae, usiro, naka, tonari, chikaku, dan kata benda letaknya di mana benda itu, maka digabungkan kata benda dulu, kemudian menggunakan no dan letaknya. Mae, usiro, naka, tonari, chikaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Minasang, nihongo ni aguste kudasai ichi kara ni. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. 2、聞いてチェックしましょう。 Doko ni arimasu ka? Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Jadi ada pertanyaan doko ni arimasu ka? Nanti akan ada audio nomor 1 sampai nomor 5, dia menjelaskan ada di sebelah mana letaknya. Kurang lebih minasang bisa cocokkan dengan gambar yang sebelah kiri. Audionya akan aku perdengarkan 2 kali. 1、喫茶店は駅の隣にあります。2、ホテルは駅の後ろにあります。 3、デパートは駅の前にあります。 4、いいえ、駅の隣にはありません。デパートの近くにあります。 5、いいえ、ホテルの中にはありません。駅の中にあります。 1、喫茶店は駅の隣にあります。 2、ホテルは駅の後ろにあります。 3、デパートは駅の前にあります。 4、いいえ、駅の隣にはありません。デパートの近くにあります。 5、いいえ、ホテルの中にはありません。駅の中にあります。 3、聞いてチェックしましょう。 Doko ni imasu ka? Doko ni imasu ka? Jadi nomor 1 sampai nomor 5, di sini ada Shinsang, Kimsang, Karasang, Suzuki-sang, dan Noda-sang. Doko ni imasu ka? Nanti akan dijelaskan dengan audio Suzuki-sang, eki no mae ni imasu ka? Jawabannya nanti minasang tulis di buku minasang nomor 1 sampai nomor 5. Noda-sang wa ginko no naka ni imasu ka? Audionya aku perdengarkan 2 kali. 1、シンさんは駅の前にいます。 2、キムさんは駅の中にいます。 3、カーラさんはレストランの近くにいます。 4、いいえ、駅の前にはいません。デパートの中にいます。 5、いいえ、銀行の中にはいません。銀行の前にいます。 1、シンさんは駅の前にいます。 2、キムさんは駅の中にいます。 3、カーラさんはレストランの近くにいます。 4、いいえ、駅の前にはいません。デパートの中にいます。 5、いいえ、銀行の中にはいません。銀行の前にいます。 4-1、聞いてチェックしましょう。 Kaiwa o sukurimashou, kaiwa o sukurimashou. Jadi nanti akan ada audio minasang
mengurutkan sesuai dengan apa yang disebutkan di audio dan nanti akan terbentuk kaiwa atau percakapan. Jadi ichikara e-nya di sini minasang akan isi di nomor 1 sampai nomor 5. Kita baca dari A sampai E. So desu ka? Depato wa doko ni arimasu ka? Watashi wa ima depato ni imasu. Moshi moshi, Suzuki-san, ima doko ni imasu ka? Eki no mae ni arimasu. Wakarimashita, ima ikimasu. Audionya aku perdengarkan 2 kali. もしもし、鈴木さん。今どこにいますか？私は今デパートにいます。そうですか。デパートはどこにありますか？駅の前にあります。わかりました。今行きます。もしもし、鈴木さん。今どこにいますか？私は今デパートにいます。そうですか。デパートはどこにありますか？駅の前にあります。わかりました。今行きます。読解文を読みましょう。一つチーズと違います。どれですか? Jadi ini kita sampai ke dokai atau membaca bung o yomimashou. Kita baca bung nomor A sampai F. Hitotsu chizu to chigaimasu. Dore desu ka? Ada satu yang tidak sama dengan chizu atau di dalam peta ini. Yang mana ya? Jadi nanti yang salah antara A sampai F, minasang tulis di dalam buku minasang ada satu yang salah. Lihat dulu gambarnya. Di sini ada Midori Eki. Ini stasiun, ada toko-toko. Kemudian ada museum. Ada kuil, ada rumah, ada taman, ada restoran, dan ada sekolah. Kita baca. Midori machi ni hiroi koen ga arimasu. Koen no naka ni bijutsukan ga arimasu. Koen no tonari ni oishii restoran ga arimasu. Eki no mae ni iroiro na mise ga arimasu. Yumei na gakkou ga arimasu. Gakkou no mae ni basute ga arimasu. Minasang bisa baca kembali dan cari mana yang salah di kalimat A sampai F. Sakubung bung o kakimashou. Bung o kakimashou. Mengarang. Minasang tulislah bung seperti di contoh sebelah kiri ini. Watashi no machi. Jadi minasang nanti tulisnya juga watashi no machi temanya. Contohnya,
Watashi no machi wa midori machi desu. Midori machi ni wa chisai eki ga arimasu. Eki no chikaku ni hiroi koen ga arimasu. Koen no naka ni bijutsukan ga arimasu. Koen no tonari ni oishii restoran ga arimasu. Minasan, midori machi ni kite kudasai. Renshu 1. Jadi di sini minasan tulis di kotak yang kosong ini dengan partikel yang ada di belakang masing-masing kalimatnya. Partikelnya apa aja? Ni, ga, wa, ni ga, ni wa, ni wa, ni no, ni wa, ni no, arimasu, imasu, arimasu, imasu. Nomor 1 sampai nomor 6 kita cek bersama. Watashi no machi, kirei na koen, arimasu. Koko, toire, arimasen. Shin-san, hoteru, mae, imasu. Ginko, eki, chikaku, arimasu ka? Saitama ni yumei na hakobutsukan ga? Watashi wa kisaten no mae ni Renshu ni. Jadi minasan lihat di sini ada chizu atau ada peta. Posisinya minasan bisa lihat. Di sini nanti kotak yang kosong ini minasan isi dengan pilihan di bawah sini, yaitu koen, supa, hanaya, gakko. Yubinkyoku wa no ni arimasu. Restoran wa no ni arimasu. Karasan wa no ni imasu. Renshu 3. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 ada gambar di sini. Minasan
urutkan, ini kalimatnya acak. Urutannya salah, acak, jadi minasang urutkan ke urutan yang benar. Kita baca bersama. Kyoto ni arimasu ga otera furui. Watashi no machi ga nigiyakana ni arimasu koen. Koen no oishii arimasu mae ga restoran ni.